Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trino Priantono. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan FIPPS, dengan prodi Bimbingan dan Konseling dan NPM 202401500109. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Evi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tanggapan dan analisis saya terhadap video pembelajaran yang menampilkan seorang guru yang menerapkan pendekatan tegas tapi mendidik atau biasa tingkat dengan TTM di dalam kelas. Jadi yang pertama ini ada apa sih tindakan tegas yang dilakukan oleh guru? Jadi, tindakan tegas guru terlihat dari cara mengelola kelas ketika situasi mulai tidak kondusif. Seperti yang di video tadi, bahwasanya guru ini sedang memberikan menjelaskan ya, pernah menjelaskan, tapi ada dua seperti itu. Jadi guru ini secara tidak langsung menghentikan aktivitas tersebut, memberikan teguran secara langsung kepada siswa yang tidak fokus atau membuat keributan. Meskipun tegas, guru tetap berbicara dengan nada yang tenang dan tidak emosional. Beliau atau si guru ini mengingatkan siswa akan tanggung jawab mereka di dalam kelas. Tanpa mempermalukan mereka, ini menunjukkan bahwa guru tidak membiarkan perilaku tidak disiplin berkembang di dalam kelas, namun tetap bersikap profesional dan menghargai siswa sebagai individu tadi. Lalu yang kedua ada, apakah tindakan tersebut mendidik? Menurut saya, iya. Tindakan tersebut sangat mendidik. Guru bersikap tegas dan tetap sopan dan tidak juga membentak ataupun mempermalukan siswa di dalam kelas. Ia menyampaikan bahwasanya aturan dengan cara yang tetap menghormati siswa ini. Hal ini penting karena kadang kadang siswa melakukan kesalahan eh, bukan karena belum paham atau sedang terbawa suasana. Dengan pendekatan seperti ini, siswa belajar untuk disiplin tanpa merasa ditekan dan malah dengan bijak dan dengan cara manusiawi juga. Yang ketiga, bagaimana? Yang ketiga, bagaimana cara merespon eh, siswa ter, siswa terhadap guru tersebut. Jadi respon siswa yang saya lihat cukup positif karena memang awalnya ada sedikit kebingungan atau terdiam kemungkinan karena mereka ditegur, tapi setelah itu siswa mulai kembali memperhatikan dan eh, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau sikap menantang. Justru si siswa ini menghormati guru dan memahami maksud dari teguran dari guru tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya teguran guru cukup efektif dan menunjukkan adanya hubungan baik antara si guru dan si siswa ini sehingga siswa bisa menerima arahan tanpa merasa diserang. Itu. Lalu yang selanjutnya ada empat ya, ada manfaat manfaat dari TTM yang saya lihat TTM ini adalah terciptanya suasana kelas yang lebih tertib, kondusif untuk proses pembelajaran. Guru bisa menegakkan aturan tanpa membuat siswa merasa takut akan atau tertekan ya. Siswa justru lebih diajak menyadari kesalahan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu juga pendekatan ini membangun rasa hormat dua antara si guru dan si siswa. Siswa jadi lebih sadar bahwasanya kedisiplinan itu penting, tapi tetap merasa dihargai sebagai individu. Dengan begitu, proses belajar akan lebih terasa nyaman dan bermakna. Lalu dilanjut yang terakhir yaitu ada yang kelima juga, apa sih kekurangan atau potensi perbaikan dari pendekatan TTM ini? Jadi, meskipun TTM ini banyak kelebihannya, tidak menutup kemungkinan juga ada kekurangannya ya. Kekurangannya, eh, atau ada hal yang harus ditingkatkan dari TTM ini ya.
Salah satunya itu jika guru tidak konsisten dalam menerapkannya, siswa bisa menganggap teguran ini tidak serius dan kembali mengulang kesalahannya yang sama. Selain itu, pendekatan ini butuh kesabaran dan keterampilan komunikasi yang baik. Tidak semua guru terbiasa menyampaikan teguran secara tegas, tetapi tetap lembut. Tidak banyak guru yang seperti itu ya. Maka pelatihan komunikasi dan pendekatan empatik perlu diberikan kepada guru. Selain itu, akan sangat baik jika guru bisa menindaklanjuti teguran dengan pendekatan personal atau konseling individu, misalnya berbicara dengan siswa setelah kelas, setelah proses pembelajaran lebih tepatnya. Jadi hal ini bisa membantu guru untuk lebih memahami latar belakang si siswa ini, kan membangun hubungan yang lebih kuat juga. Jadi si guru lebih tahu latar belakang si siswa ini seperti apa, kenapa dia menjadi seperti itu di kelas. Itu harus lebih ditekankan lagi dengan cara konseling individu seperti itu. Nah, mungkin dilanjut ya Bu dengan lanjutan analisis lanjutannya. Ada 4 pertanyaan, ada 3 pertanyaan di sini. Jadi yang pertama ada eh, apakah saya setuju dengan dalam video? Jadi saya pribadi setuju terhadap cara guru dalam menangani situasi kelas tersebut seperti yang ada di video tadi. Jadi si guru ini tidak langsung melampiaskan emosi atau memberikan hukuman kepada atau merendahkan si siswa ini, melainkan menyampaikan teguran secara tenang namun jelas. Ia menunjukkan ketegasan tanpa kehilangan sikap menghargainya. Pendekatan ini menurut saya lebih relevan dengan dunia pendidikan saat ini, di mana guru tidak hanya sebagai penyampaian materi, akan tetapi juga sebagai pembentukan karakter dan keteladanan si siswa. Lalu yang kedua ada aspek mendidik apa yang terlihat. Jadi ada beberapa aspek mendidik yang sangat menonjol dalam video tersebut. Jadi yang pertama yang saya simpulkan ada refleksi siswa. Jadi setelah ditegur, si siswa ini langsung memperhatikan kembali dan menunjukkan perubahan sikap. Ini menunjukkan bahwasanya teguran tersebut sampai secara efektif tanpa menyampaikan rasa takut atau terhina. Lalu yang kedua ada menurut saya penanaman tanggung jawab. Jadi si guru tidak hanya menegur tapi tidak langsung menanamkan pemahaman bahwasanya setiap siswa bertanggung jawab atas ketertiban di kelas. Jadi memberikan pemahaman kepada setiap siswa bertanggung jawab atas ketertiban di kelas ini seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini menurut saya eh, pembelajaran sosial emosional. Tiap ruang sosial termasuk kelas ada norma yang harus dihormati dan konsekuensi tidak selalu harus berupa hukuman, akan tetapi juga bisa berupa pengingat yang lebih bijak seperti itu. Lalu masuk ke pertanyaan yang ketiga, eh, apa sih ada kekerasan verbal, ketidakadilan atau ketidaksesuaian cara atau gaya? Menurut saya, tidak ada unsur kekerasan verbal dalam tindakan guru tersebut. Nada suara yang astagfirullah. Nada suara yang digunakan oleh si guru pun tidak mengandung kemarahan atau emosional, dan pilihan kata yang tidak menunjukkan sikap pilih kasih atau ketidakadilan. Seluruh siswa diperlakukan secara setara dan tidak diberikan ruang untuk memperbaiki sikapnya. Namun, bila dilihat dari sisi komunikasi, mungkin beberapa siswa yang lebih responsif terhadap pendekatan yang lebih personal atau di diskusi empat mata. Maka di luar konteks kelas, pendekatan ini lebih individual, bisa menjadi pelengkap atau membantu siswa atau membutuhkan perhatian yang khusus. Jadi kita setelah kelas ini atau setelah pembelajaran mendekati siswa yang bermasalah ini untuk mengetahui lebih dalam latar belakang mereka. Seperti itu. Jadi kesimpulan dan penutupnya itu
tindakan guru yang ada di video tadi merupakan contoh dari pendekatan tegas tapi mendidik TTM ini ya, yang sangat layak mungkin untuk diterapkan oleh para pendidik di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Guru ini tidak harus galak untuk dihormati. Jadi, siswa tidak harus ditekan untuk bisa disiplin. Jadi, justru dengan pendekatan yang adil, gas, dan beretika, suasana belajar dan lebih sehat, nyaman, dan bermakna. Jadi sebagai calon pendidik di masa kini dan di masa yang akan datang, saya belajar bahwasanya membangun komunikasi yang lebih baik, memberikan teguran secara santun, dan tetap menjaga wibawa dalam kebagian keterampilan dasar harus dimiliki guru. Karena guru bukan hanya mendidik secara akademik, tapi juga mendidik secara hati dan perilaku. Semoga dan teman-teman juga dan termasuk ibu kita sama-sama belajar ya bu agar di dunia pendidikan ini semakin maju dan manusiawi dan juga berkarakter. Terima kasih. Sekian penjelasan dan analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.